Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sumber modal dan kebijakan dividen. Pada intinya di dalam materi ini membahas terkait bagaimana seorang manajer perusahaan itu dapat mengelola dalam sumber pembiayaan perusahaan yang berupa sumber modal yang nantinya ada korelasi terkait dengan bagaimana seorang manajer itu menentukan suatu kebijakan terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan dividen. Ya. Baik, langsung saja kita akan bahas terkait dengan sumber pendanaan. Jadi dalam sumber pendanaan ini ya itu berasal dari dalam perusahaan, ya, internal. Dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuhan kebutuhan dananya itu berasal dari dalam perusahaan itu sendiri ya. Dengan kata lain, dana dengan kekuatan atau kemampuan sendiri. Sumber dana bagi perusahaan ini dapat dikelompokkan menjadi sumber dana jangka pendek, sumber dana jangka menengah, dan sumber dana jangka panjang. Jadi pengelompokan sumber dana ini tergantung berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam perusahaan itu dalam menginvestasikan sumber dananya di perusahaan. Kita akan bahas satu persatu terkait dengan sumber dana, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk sumber dana jangka pendek, ini merupakan suatu pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu yang relatif singkat, ya, biasanya 1 tahun atau kurang. Sebagai contoh, sumber dana jangka pendek ini adalah kredit perdagangan, kemudian ada pinjaman yang berasal dari bank, ya, pinjaman jangka pendek tentu saja, kemudian surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Ya. Kemudian terkait dengan sumber dana jangka menengah, merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu itu lebih dari 1 tahun atau satu periode akuntansi dan kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya adalah term loan, ya, kemudian equipment loan dan leasing, ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sumber dana jangka panjang, yaitu pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya itu lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari hipotek, kemudian obligasi, ya, itu yang relatif panjang jangka waktunya karena lebih dari 5 tahun. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menganalisa secara struktur di dalam modal kita terkait dengan keputusan ya dalam sumber pendanaan. Kita harus mengetahui dulu struktur modal di perusahaan kita itu bagaimana ya. Jadi kita perlu adanya suatu analisa terkait dengan struktur modal. Nah, struktur modal sendiri itu merupakan suatu perimbangan atau perbandingan. Jadi antara modal asing ya dengan modal sendiri. Modal asing di sini itu adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek ya di luar internal perusahaan. Sedangkan modal sendiri itu terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Nah, terkait dengan struktur modal ini, itu supaya diperoleh adanya struktur modal yang optimal, artinya itu bisa menunjukkan struktur modal yang meminimumkan ya biaya modal sehingga nilai perusahaan itu bisa maksimum dan akhirnya memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Jadi ada korelasi terkait dengan bagaimana struktur modal di perusahaan itu kemudian outputnya adalah bagaimana kemakmuran pemegang saham itu bisa diperoleh ya. Jadi korelasinya ya seperti itu. Nah, dalam melakukan analisa terkait dengan struktur modal di perusahaan, kita lakukan suatu pendekatan-pendekatan dalam struktur modal. Ya, artinya dalam menganalisa struktur modal itu terdapat berbagai macam pendekatan yang akan kita bahas terkait pendekatan laba operasi bersih,
kemudian pendekatan secara tradisional dan pendekatan yang dikemukakan oleh MM ya, atau Mediogliani dan Miller yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan pendekatan laba operasi bersih ya. Itu merupakan suatu tingkat biaya modal rata-rata tertimbang yang mana dianggap konstan ya. Jadi asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah biaya hutang dan biaya modal secara keseluruhannya konstan. Artinya tetap ya, terkait dengan biaya hutang dan biaya modal keseluruhan. Pada pendekatan NOI ini, ya, perubahan struktur modal tidak mempengaruhi adanya nilai total perusahaan, ya, sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah. Jadi ya, yang pada gambar di bawah ini ditunjukkan ada garis secara horizontal, ya, mendatar, baik K0 atau biaya modal rata-rata tertimbang, kemudian KL ya yang menunjukkan biaya hutang. Ya. Jadi antara biaya modal dan biaya hutang ini sifatnya tetap ya, sifatnya tetap. Kemudian yang mengalami kenaikan ya adalah terkait dengan biaya modal secara keseluruhan ya, biaya modal secara keseluruhan. Baik. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tradisional. Ya, pada mana pada pendekatan ini menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio hutang meningkat. Ya, dan biaya hutang akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio hutang tertentu. Bisa dilihat di gambar. Jadi ketika biaya modal sendiri itu naik, ya, itu akan naik apabila rasio hutang itu meningkat ya, dan biaya hutangnya akan meningkat apabila melebihi rasio hutang tertentu. Nah, yang ketiga adalah pendekatan Mediogliani-Miller atau MM ya. Pendekatan ini beranggapan bahwa nilai perusahaan secara independen ya, itu berarti tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan ya. Jadi asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah yang pertama terkait dengan informasi yang tersedia bagi semua investor ya, dan dapat diperoleh tanpa pengeluaran biaya. Kemudian tidak ada biaya transaksi ya, ini asumsi-asumsinya. Kemudian investor dapat melakukan diversifikasi terkait dengan investasi surat berharga secara sempurna. Kemudian semua investor bersikap dan bertindak secara rasional. Kemudian perusahaan beroperasi dalam kondisi yang sama dan risiko yang sama juga. Kemudian yang keenam, tidak ada pajak penghasilan. Inilah asumsi-asumsi yang dikembangkan terkait dengan pendekatan MM ini ya. Jadi bahwa nilai perusahaan secara independen itu tidak dipengaruhi oleh struktur modal dan pasar yang sempurna dan tidak ada pajak secara penghasilan. Nah, dari ketiga pendekatan-pendekatan tadi, maka dari pendekatan itu terkait dengan struktur modal ya di perusahaan, bagaimana cara mengelola struktur modal perusahaan ya, bisa mengambil salah satu pendekatan yang relatif itu bisa dipenuhi atau bisa dijalankan di perusahaan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan suatu keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun itu akan dibagi kepada pemegang saham. Ya, dibaginya bagaimana? Apakah dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan
datang. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana cara kita itu mengambil suatu kebijakan terkait dengan dividen ya. Pembagian dividen terkait dengan surat berharga. Terkait dengan kebijakan dividen itu terdapat pendapat ya. Pendapat mengenai kebijakan dividen. Ada dua pendapat. Yang pertama pendapat tentang ketidakrelevan dividen ya. Pendapat ini dikemukakan oleh MM tadi ya, memberikan argumentasi bahwa pembagian laba dalam bentuk dividen tidak relevan ya. MM ini menyatakan bahwa dividen payout ratio atau DPR ya, itu hanya merupakan bagian kecil dari keputusan pendanaan perusahaan. Jadi dividen payout ratio itu tidak mempengaruhi kekayaan pemegang saham ya. MM berargumentasi bahwa nilai perusahaan ditentukan tersendiri oleh kemampuan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan adanya laba atau kebijakan investasi. Jadi dalam rangka membagi laba perusahaan menjadi dividen dan laba yang ditahan itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Ya, dalam hal ini MM berasumsi bahwa adanya pasar modal serupa di mana tidak ada biaya transaksi ya, kemudian biaya pengembangan ya, dan tidak ada pajak. Tidak ada biaya transaksi, biaya pengembangan, dan tidak ada biaya pajak. Nah, pendapat tentang relevansi yang kedua ya, kalau yang pertama tadi tidak ada relevansinya, tidak relevanan terkait dengan dividen ini dengan kebijakan ya. Tetapi yang pendapat yang kedua tentang relevansi dividen ini mencoba membantah pendapat yang dikemukakan oleh MM ya terkait dengan pembayaran dividen. Artinya sejumlah argumentasi yang diajukan untuk mendukung posisi yang kontradiksi yaitu bahwa dividen adalah relevan untuk kondisi yang tidak pasti ya. Dengan kata lain, para investor itu dapat dipengaruhi oleh kebijakan dividen. Ya, pendapat ini terutama ditunjukkan untuk keadaan yang penuh ketidakpastian. Jadi lebih ke relevansi terkait dengan adanya kebijakan dividen. Ya. Nah, terkait dengan pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen, ini ada beberapa poin-poin pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Yang pertama terkait dengan kebutuhan dana bagi perusahaan. Jadi setelah kita analisa terkait dengan struktur modal perusahaan tadi, bagaimana kebutuhan dana yang ada bagi perusahaan kita ya? Apakah mampu ya struktur modal yang ada di perusahaan itu bisa menjalankan aktivitas operasional perusahaannya ataukah tidak? Ya, kalau tidak harus kita melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan pendapatan pendekatan-pendekatan ya, pendekatan-pendekatan yang telah disampaikan oleh para ahli tadi, bagaimana cara kita dalam melakukan suatu keputusan terhadap kebijakan dividen. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi likuiditas perusahaan. Jadi kita ketahui bahwa likuiditas perusahaan itu bagaimana ya, perputaran dalam likuiditas di perusahaan itu apakah baik ya ataukah kurang ya, itulah menjadi pertimbangan dalam pembayaran dividen ya. Kemudian kemampuan untuk meminjam ya, ini kaitannya dengan hutang perusahaan ya. Hutang perusahaan itu apakah perusahaan itu masih mampu melakukan ya pengembalian terkait dengan pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan atau pembayaran hutang terkait dengan adanya pinjaman oleh perusahaan. Kemudian pertimbangan lainnya adalah pembatasan dalam perjanjian hutang ya. Kemudian adanya pengendalian perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kebijakan pembayaran dividen ya. Dalam kebijakan pembayaran dividen ini ada beberapa kriteria kebijakan ya. Yang pertama terkait dengan kebijakan pemberian dividen stabil ya. Dividen yang stabil ini artinya dividen diberikan secara tetap ya per lembar saham untuk jangka waktu tertentu
walaupun laba bersih yang diperoleh perusahaan itu berfluktuasi. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan pemberian dividen yang meningkat. Ya. Jadi ini kriteria atau kebijakan terkait dengan pembayaran dividen ketika pemberian dividen itu meningkat, ya artinya dividen diberikan kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Kemudian kebijakan selanjutnya, kebijakan pemberian dividen yang konstan. Ya, konstan di sini artinya tetap. Jadi pemberian dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Kalau labanya sedikit ya, ya sudah pembagian dividennya sesuai dengan laba yang terjadi di perusahaan itu. Jadi semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar dividen yang dibayarkan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra ya. Jadi pemberian dividen dengan cara ini, perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar saham yang dibagikan kecil. Kemudian ditambah dengan ekstra dividen jika keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Oke, itulah terkait dengan materi yang saya sampaikan ya di bab ini. Ya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.